Bagaikan oksigen, listrik bukan lagi hanya sebuah energi yang mampu menyalakan bohlam dan buat malam jadi terang. Tapi listrik adalah nafas, adalah kebutuhan, seperti oksigen. Terutama di kota besar, kiblat peradaban manusia. Hiburan butuh listrik, komunikasi butuh listrik, bekerja butuh listrik, pendidikan juga butuh listrik. Untungnya, listrik tidak diciptakan untuk peradaban, tapi untuk kehidupan. Dan kehidupan tidak hanya di kota saja. Di hutan, di gunung, di pedalaman, di pulau pun ada kehidupan. Daerah pedalaman saja sudah susah dialiri listrik, apalagi ke pulau. Seperti sebuah pulau kecil yang terletak cukup jauh dari pulau utama, bernama Desa Pulau Maringki, sebuah desa terluar Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Terletak kurang lebih 5 km dari pelabuhan terdekat, akses utama menuju pulau hanya jalur laut. Bayangan kalian pasti sebuah generator atau mesin diesel sebagai sumber listriknya. Benar, sayangnya tidak cukup memenuhi kebutuhan listrik dari penduduk berjumlah lebih dari 3.000 jiwa. Ajaibnya, laut tidak menjadi penghalang tiang listrik untuk berdiri kokoh mengalirkan energi listrik ke Pulau Maringki, dan dampaknya signifikan. Sebelum tahun 2014, awalnya kami menggunakan listrik atau menikmati listrik hanya di malam hari, yaitu dari jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi. Nah, tetapi alhamdulillah setelah adanya program dari PLN yang mananya langsung mengalirkan listrik dari daratan Lombok menuju Pulau Maringki dengan didirikannya tiang-tiang di laut, sehingga kami dapat menikmati listrik selama 24 jam. Jadi itu mulai dilaksanakan atau mulai beroperasi sekitar tahun 2014. Alhamdulillah ada perubahan beberapa jenis usaha yang dilaksanakan ibu-ibu. Rata-rata sekarang pedagang di Desa Pulau Maringki ini, kios itu punya freezer. Nah, isinya es krim. Jadi tak ada tambahan usaha. Yang bagi kami lumayan efektif untuk membantu perekonomian bapak-bapak yang hanya ke laut atau bapak-bapak yang bekerja hanya sebagai nelayan. Jadi tidak harus terpaku dengan hasil dari laut. Ibu-ibu bisa jualan juga. Rata-rata di rumah tangga itu sudah punya kulkas, karena perlu kita ketahui bersama bahwa Desa Pulau Maringki ini panasnya luar biasa. Jadi pengen minum es, kalau dulu pengen minum es harus beli es batu dulu keluar, tapi sekarang alhamdulillah listrik ada 24 jam, bisa minum air dingin langsung dari rumah masing-masing. Nah, kalau kita lihat rata-rata ibu-ibu sekarang sudah tidak lagi nyikat manual. Nah, jadi tinggal masukin ke mesin cuci santai terus. Jadi ibu-ibu pekerjaannya sekarang lebih ringan. Dari segi pendidikan jelas dampaknya sangat baik, karena anak-anak itu bisa mengakses internet dengan mudah, terutama dengan adanya wifi. Jadi anak-anak, apalagi dengan keadaan sekarang musim pandemi ini, anak-anak cukup belajar di rumah, duduk manis, bisa mengakses pelajaran atau belajar jarak jauh. Seandainya keadaan ini terjadi pada tahun sebelumnya atau sebelum listrik masuk Pulau Maringki, dan keadaan pandemi sekarang, saya rasa kami akan kesulitan untuk memberikan atau anak-anak untuk belajar. Jadi alhamdulillah dengan masuknya listrik ke Desa Pulau Maringki ini, anak-anak kami di Desa Pulau Maringki bisa mengikuti bagaimana cara-cara belajar anak-anak di kota atau di desa yang lebih maju.
Jadi sekali lagi luar biasalah dampak listrik masuk desa Pulau Maringki ini bagi kami desa Pulau Maringki. Yang awalnya hidup dengan keserba manual, sekarang kembali dengan serba modern lah kita bisa katakan, yang insya Allah tidak jauh beda dengan hidup desa-desa maju atau di kota-kota yang besar. Di kota ada kulkas, di desa kami juga ada kulkas. Di kota ada mesin cuci, kami juga punya mesin cuci. Televisi di setiap rumah sekarang sudah ada, DVD, parabola, semuanya sudah kami bisa akses di sini. Tapi kalau dulu nonton TV saja satu rumah itu penuh, itu pun hanya di malam hari. Ada 4 capaian Sustainable Development Goals yang mampu dirasakan masyarakat di Pulau Maringki akibat adanya energi listrik. Pertama, ada pekerjaan baru untuk ibu-ibu, adalah bagian dari capaian economic growth. Kedua, mesin cuci, televisi, dan alat elektronik lainnya tidak hanya bisa dinikmati di kota. Tujuan PLN untuk reduce inequality. Ketiga, kegiatan beribadah, kegiatan adat, dan urusan desa jadi lebih mudah karena listrik sudah terpasang, adalah bagian dari capaian Sustainable Cities and Communities. Keempat, yang tak kalah penting, kini masyarakat dapat mengakses semua jenis informasi dengan mudah, adalah bentuk capaian dari Quality Education. PLN sudah sampai pada tujuan mulianya. Meski sebagian sedang dalam proses meningkatkan capaian masing-masing tujuan di setiap tempat. PLN layak diberi apresiasi yang sebesar-besarnya untuk pengabdian selama bertahun-tahun memajukan tenaga listrik di seluruh Indonesia, terutama Pulau Maringki. Semoga takkan henti menerangi negeri tercinta ini.